Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang arti dan tujuan ISO. ISO adalah singkatan dari Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Arti ISO dapat merujuk pada standar internasional yang digunakan dalam berbagai industri untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keefisienan. Tujuan ISO mencakup pengembangan standar global untuk memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menjamin keselamatan dan keamanan. ISO juga bertujuan mengurangi hambatan teknis dalam perdagangan dan memberikan panduan yang konsisten bagi organisasi di seluruh dunia. Dengan penerapan standar ISO, organisasi dapat mencapai konsistensi dalam menjalankan bisnis mereka, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memperluas potensi pasar global mereka. Klausial ISO 2101 tahun 2018. Di sini itu ada 10 poin. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup ini kita harus memahami apa saja yang masih berhubungan dengan ISO 2101. Yang kedua, referensi normatif. Kita harus mempunyai referensi yang memiliki yang berkaitan dan referensi yang valid agar kita bisa melakukan data yang lebih bagus. Yang ketiga yaitu istilah dan definisi. Di sini kita harus tahu istilahnya itu apa dan definisinya apa. Yang keempat yaitu konteks organisasi. ISO ini dalam organisasi apa aja yang akan diterapkan. Yang kelima yaitu kepemimpinan. Yang keenam perencanaan. Yang ketujuh dukungan, yang mana dukungan ini sangat penting berbagai dari pihak, baik diri kita sendiri ataupun pihak lain. Yang selanjutnya itu operasi ini harus dipahami atau kita mengimplementasikan, menerapkannya itu kita udah memahami tahap-tahap sebelumnya agar dapat melakukan operasi ini yang baik gitu. Yang yaitu selanjutnya evaluasi ini kita harus menilai apakah dari semuanya dapat berjalan dengan baik atau tidak. Yang terakhir yaitu perbaikan yang berkelanjut. Disinilah dari evaluasi data kita harus melakukan perbaikan. Mekanisme sertifikasi ISO melibatkan beberapa langkah. Pertama, organisasi mempersiapkan diri dengan mengadopsi standar ISO yang relevan. Selanjutnya, mereka dapat meminta bantuan dari lembaga sertifikasi independen yang akan menilai kepatuhan mereka terhadap standar tersebut. Audit dilakukan untuk menilai proses dan sistem organisasi. Jika organisasi memenuhi persyaratan, sertifikasi ISO diberikan dan audit reguler dapat dilakukan untuk memastikan pemeliharaan standar. Dalam manajemen sistem organisasi, mekanisme sertifikasi ISO melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, ada pemahaman standar ISO. Organisasi memahami standar ISO yang relevan untuk jenis kegiatan atau layanannya. Yang kedua, penyusunan sistem manajemen. Organisasi mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen sesuai dengan persyaratan ISO. Yang ketiga, audit internal. Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana organisasi mematuhi standar ISO untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Yang keempat, pelatihan dan penyusunan dokumen. Melibatkan pelatihan staf dan penyusunan dokumentasi yang mendukung implementasi sistem manajemen ISO. 5. Pemilihan lembaga sertifikasi. Organisasi memilih lembaga sertifikasi independen yang diakui untuk melakukan audit eksternal. Yang keenam, audit eksternal. Lembaga sertifikasi melakukan audit eksternal untuk menilai apakah organisasi mematuhi standar ISO. Yang ketujuh, perbaikan kontinu. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau peluang perbaikan, organisasi melakukan tindakan perbaikan dan terus meningkatkan. Kedelapan, sistem manajemen sertifikasi ISO. Jika organisasi memenuhi persyaratan, lembaga sertifikasi memberikan sertifikat ISO yang menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar. Yang terakhir, audit rutin. Organisasi menjalani audit rutin untuk memastikan pemeliharaan kepatuhan terhadap standar ISO. Mulai dari langkah-langkah ini, organisasi dapat
mendemonstrasikan kualitas dan kepatuhan mereka terhadap standar manajemen yang diakui secara internasional.